Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Kakak di channel Lewiles. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang getaran dan gelombang. Kita akan mulai belajar tentang gelombang. Di video ini kita akan belajar tentang apa sih jenis-jenis gelombang, sifat gelombang, dan juga manfaat dari gelombang. Ya. Nah, gelombang itu bisa dibagi berdasarkan media rambatannya. Media rambatan tuh apa sih? Maksudnya seperti ini ya. Nah, gelombang itu tuh suatu getaran yang merambat. Ya, kita sudah belajar getaran. Jadi gelombang itu adalah getaran yang merambat. Dan ketika merambat, dia akan memindahkan yang namanya energi. Tapi medianya tidak merambat. Media itu apa sih? Media itu medium atau tempat perambatannya. Dia bisa merambat di mana? Nah, itu namanya media rambatan. Ada dua jenis nih, ada gelombang mekanik. Nah, kalau gelombang mekanik itu dia memerlukan medium, ya. Dia memerlukan medium atau zat atau tempat untuk merambat. Contohnya gelombang tali, tentunya harus ada talinya ya. Kalau nggak bisa merambat. Gelombang bunyi butuh yang namanya udara, paling tidak, atau benda padat untuk bisa merambat. Gelombang air tentunya butuh air untuk merambat. Tapi ada juga gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Jadi dia mau ada benda atau mau tidak ada benda, dia tetap bisa merambat. Contohnya adalah gelombang cahaya, gelombang radio, dan juga sinar X gitu ya. Ini adalah contoh-contohnya. Kalau gelombang tali tentu butuh tali untuk merambat, makanya disebut gelombang mekanik. Kalau air butuh air. Nah, tapi kalau di sebelah kanan ini kita punya gambar sinar matahari dari matahari yang jauh melewati luar angkasa yang hampir hampa, hampir tidak ada zat gitu ya. Dia bisa merambat sampai ke bumi, memberikan kehidupan buat bumi. Dia merambat tanpa medium ya, dia gelombang elektromagnetik. Nah, kemudian gelombang juga bisa dibagi berdasarkan bentuknya gitu ya. Jadi ada dua bentuk gelombang yang akan kita pelajari. Nanti di soal-soal juga, soal-soal hitungan biasanya dua bentuk gelombang ini yang selalu kita hitung gitu ya. Di tingkat lebih lanjut sebenarnya bisa digabungkan, cuma pada saat ini kita hanya belajar dua bentuk ini. Yang pertama adalah gelombang transversal ya, T, transversal. Nah, kalau kita lihat gelombang transversal itu apa sih yang membedakan gelombang berdasarkan bentuknya? Itu ternyata adalah arah getar dan arah rambat. Maksudnya apa Kak? Contoh nih ya, kalau arah getar misalkan dia bergetar atas bawah, tapi dia merambatnya ke kiri ke kanan. Nah, gelombang transversal itu seperti pada gambar nih, contohnya di bawah ya. Dia bergetarnya atas bawah, tapi dia merambatnya ke kiri ke kanan, gitu ya. Atau arah getar dan arah rambatnya T, tegak lurus. Jadi cara mengingatnya transversal, arah rambat, tegak lurus, arah getar, gitu ya. Nah, dia akan terdiri dari bukit yang menonjol ke atas dan lembah yang ke bawah, gitu ya. Nanti kita akan banyak belajar atau banyak ketemu dengan istilah panjang satu gelombang. Panjang satu gelombang itu didefinisikan pada gelombang transversal ya, sebagai jarak antar puncak dua bukit ya, atau jarak dua lembah boleh. Atau terdiri satu bukit satu lembah boleh gitu ya. Panjang gelombang nanti kita akan ketemu dengan simbol yang namanya lambda. Nah ya, cara bikinnya biasanya kakak nulisnya bikin koma kecil kemudian dikasih kaki ke kanannya. Ya. Nah, kita coba lihat ya, kalau kita punya gelombang ini satu panjang gelombang, satu gelombang itu maksudnya apa sih gitu ya? Dia bisa dari puncak ke puncak. Nah, ini disebut satu gelombang. Ya, satu gelombang. Atau bisa juga dia dari lembah ke lembah, ya, dari titik lembah, nah, dari sini ke sini. Bisa juga disebut satu gelombang, ya. Atau bisa juga dia terdiri dari satu bukit, nah ini satu bukit, ke satu lembah, gitu ya. Nah, pada intinya sebenarnya gelombang ini bisa kita bagi menjadi kira-kira 4 bagian, gitu ya. Satu gelombang ini bisa kita bagi jadi 4 bagian. Kalau kita start di sini, nah dia punya titik puncak di sini, ya. Kemudian akan kembali melewati titik setimbangnya ke simpangan paling jauh di bawah, baru ke sini ya. Nah, ini biasanya kita melihat dia 1 bagian, 2 bagian, 3 bagian, 4 bagian. Kalau kita melihat yang kuning, dia juga sama nih, terdiri dari 4 bagian ya. 1, 2, 3, sampai ke sini nih. 4 ya. Ini diingat-ingat nih, nanti akan sangat berguna, sangat kepakai di soal-soal perhitungan. Yang hijau juga sama. Dari sini ke sini ini 1 bagian ya. Kemudian dia punya 1 bagian nih. Nah, dari sini ke sini bagian ketiga dan bagian keempat. Nah, ini semuanya disebut satu gelombang ya.
Jadi satu gelombang di gelombang transversal bisa yang biru, bisa yang orange, bisa yang hijau ini, ya. Nah, besaran lain yang biasanya bisa dihitung atau diamati itu adalah amplitudo. Nah, apa sih amplitudo? Amplitudo sudah kita pelajari, dia adalah simpangan terjauh atau simpangan maksimum. Jadi kalau kita punya titik seimbang di sini, maka terjauhnya kemana? Ya terjauhnya pasti ke sini, gitu ya. Nah, ini misalkan dari A ke B. Ya, ini disebut dengan amplitudo. Ya, jadi ini adalah gelombang transversal. Yang kedua itu adalah gelombang longitudinal. Ya, nah gelombang longitudinal itu memiliki arah getar dan arah rambat yang sejajar. Jadi kalau tadi dia tegak lurus, ya kalau yang ini adalah sejajar. Dia terdiri dari renggangan dan rapatan ya. Dia jadi ada yang rapat, ada yang renggang. Satu gelombang atau lambda didefinisikan sebagai jarak antara pusat rapatan atau jarak antara pusat renggangan. Ya, jadi kalau misalkan kakak di sini punya rapatan di sini ya, dia pusatnya di sini. Kalau kita lihat, ya di 1, 2, 3, 1, 2, 3. Di sini juga sama. Nah, biasanya sih rapatan dan renggangannya sama nih. Kayak kita lihat di sini ya, di sini renggangan rapatannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 loop, 6 lingkaran. Ya, di sini juga sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si renggangannya hanya terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Nggak apa-apa gitu ya. Nah, ini adalah satu gelombang si orange ini. Oke. Satu gelombang. Atau bisa juga kita menggunakan dari pusat dari di sini, ini pusatnya di sini ya. Pusat dari si renggangan ke pusat dari renggangan lagi. Nah, ini yang hijau. Nah, yang hijau ini juga bisa disebut satu gelombang ya, satu lambda. Nanti ini akan kepake banget nih, jadi diingat-ingat ya. Nah, biasanya sih dari pusat ke pusat ya, walaupun ada kadang-kadang soal-soal tertentu, sebetulnya gelombang si longitudinal ini selain jarak antar pusat, boleh juga didefinisikan satu gelombangnya ya, terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan. Nah, jadi bisa saja sebetulnya definisi panjang gelombangnya itu jadi begini. Ini kalau kita lihat nih ada renggangan, itu startnya dari sini, dari si biru ini. Rapatan startnya dari sini berakhir di sini, gitu ya. Nah, ini bisa disebut sebagai satu gelombang. Ya, tapi biasanya sih kita pakainya dari pusat ke pusat. Ada soal-soal tertentu yang nanti mainnya satu rapatan, satu renggangan. Sama saja nanti ya. Nah, itu adalah bentuk gelombang berdasarkan jenis gelombang berdasarkan bentuknya. Terus apa sih sifat gelombang gitu ya? Nah, gelombang itu memiliki sifat-sifat khusus dan ini berlaku pada setiap jenis gelombang, baik gelombang cahaya, gelombang bunyi dan yang lain-lain gitu ya. Yang pertama, dia dapat merambat tentu ya, kan tadi definisinya gelombang adalah getaran yang merambat. Dia dapat memindahkan energi. Ya, contohnya cahaya matahari bisa memindahkan energi panas menjadi sumber kehidupan bagi bumi. Nah, perlu dicatat, yang dipindahkan hanya energinya ya. Gelombang, nah ini gelombang tidak memindahkan mediumnya. Jadi dia memindahkan energi, misalkan gelombang air nih, dia memindahkan energi melalui air, tapi airnya tidak berpindah. Nah, itu adalah sifat dari si gelombang. Kemudian dapat dipantulkan. Nah, contohnya kalau kita bermain laser, ya, adik-adik mungkin teman-teman juga mungkin pernah main laser gitu ya. Kalau kita tembakkan ke kaca dia bisa memantul. Ya, ini contohnya laser ditembakkan bisa memantul. Atau USG ya, ultrasonografi. Nah, ini biasanya dipakai untuk melihat janin atau melihat luka juga bisa. Jadi nggak harus melihat janin gitu ya, nggak harus melihat bayi dalam perut. Bisa saja misalkan tenggorokan kita atau lambung kita ada yang terluka, bisa dilihat pakai USG gitu ya. Kemudian aplikasi berikutnya adalah biasanya sonar. Ya, sonar itu apa ya? Alat pendeteksi yang dipakai di kapal, biasanya untuk mengukur kedalaman atau kalau di kapal perang untuk mencari kapal selam. Ya, itu sonar.
Jadi dia kalau menemukan dinding atau benda, dia akan dipantulkan. Jadi kalau di sini nih kita lihat cahayanya, ini cahayanya dipantulkan gitu ya. Di sini suaranya, kalau sonar pakai suara, akan merambat, akan dipantulkan. Nah, si kapal akan tahu, oh di sini ada dinding miring. Yang merambat ke sini dipantulkan, dia akan tahu, oh di sini dindingnya tegak. Yang ke sini dipantulkan, dia akan tahu, oh ini dalamnya berapa dan sebagainya. Sifat yang keempat, nah gelombang ini bisa dibiaskan atau direfraksikan. Ya, jadi kalau dia melewati media yang berbeda, berpindah media, contoh dari udara ke air, dari udara ke kaca misalnya, itu gelombang bisa dibiaskan atau dibelokkan. Baik gelombang bunyi, baik gelombang cahaya. Cuma yang kelihatan biasanya gelombang cahaya. Ini contoh-contohnya ya. Misalkan kita punya prisma, ya kita tembakkan cahaya, di sini kita sangat terlihat jelas kalau cahayanya berbelok. Nah, ini adalah dibiaskan. Atau kalau teman-teman melihat pensil yang dicelupkan dalam gelas, dia akan ada batas tertentu di sini gitu ya, yang seolah-olah pensilnya kok patah ya. Itu dibiaskan. Atau pada jalanan yang panas, kita suka melihat bayangan mobil di jalanan aspal, padahal bukan kaca nih ya, tapi jadi seperti kaca. Itu karena pembiasan juga. Atau misal begini, kalau teman-teman pernah melewati sebuah kolam, terus teman-teman merasa kolamnya pendek nih. Tapi ketika teman-teman nyemplung, ternyata lebih dalam dari yang teman-teman kira. Nah, itu karena dasar kolam mengalami pembiasan, sehingga yang kita lihat seolah-olah lebih pendek. Nah, yang kelima, sifat gelombang itu adalah kalau dia ketemu penghalang yang memiliki celah. Nah, bedanya apa nih sama pemantulan ya? Kalau pemantulan dia menemukan penghalang aja. Kalau defraksi dia bertemu dengan penghalang tapi ada celahnya. Nah, contohnya seperti ini. Ini yang di sebelah kiri itu adalah contoh kalau cahaya. Ya, bisa seperti ini, seolah-olah cahayanya itu dari sejajar berubah menjadi spiral gitu ya. Mempunyai arah yang berbeda ketika datangnya. Atau kalau kita di pantai ketemu celah kecil, ombak itu datangnya sejajar gitu ya. Datangnya sejajar, tapi kemudian ketika melewati celah itu, nah ombaknya jadi sedikit berubah nih gelombangnya. Nah, itu dia didefraksikan, berubah arahnya. Yang kelima, nah ini dua atau lebih gelombang, yang keenam, bisa saling menguatkan atau saling menghilangkan jika digabung. Nah, ini sifatnya disebut interferensi, ya. Ini gelombang mempunyai sifat bisa terinterferensi. Contohnya, ini adalah gambaran dari sebuah gelombang longitudinal. Yang merah itu adalah hasil penjumlahannya. Kalau kita lihat, ada saat tertentu merahnya itu nggak ada sama sekali. Karena gelombang biru dan gelombang hijaunya saling meniadakan. Tapi ada saat tertentu si gelombang merahnya ini tinggi sekali. Ya, kalau kita lihat dia paling tinggi itu sampai di sini. Ya, kenapa? Karena dia saling menguatkan. Jadi si gelombang biru dan gelombang hijau saling menguatkan sehingga gelombang merah yang dihasilkan menjadi lebih besar. Nah, itu adalah 6 sifat gelombang. Nah, sekarang yang terakhir kita akan belajar tentang apa sih manfaat gelombang gitu ya. Nah, gelombang laut tuh salah satu contoh ya. Ini ada banyak contoh bisa digunakan sebagai pembangkit listrik. Nah, ini kalau kita lihat ada alat ya seperti ular, cuma dia nanti akan naik turun di laut. Nah, ini akan naik turun di laut gitu ya si ularnya. Nah, dia sebagai pembangkit listrik. Nanti ada kabel yang disambungkan untuk menyalurkan listriknya. Kemudian gelombang cahaya tentunya bisa untuk pembangkit listrik ya. Nih, ini kita lihat nih cahaya matahari masuk ke dalam solar panel biasanya namanya. Kemudian akan memanaskan cairannya akan menimbulkan listrik gitu. Atau untuk fotosintesis nih, untuk si rumput atau untuk si pohon, itu adalah manfaat dari gelombang cahaya. Nah, yang paling modern adalah gelombang microwave gitu ya. Sebetulnya di luar angkasa tuh banyak banget yang namanya microwave gitu ya. Tapi yang dalam kehidupan kita sehari-hari yang paling sering kita temui adalah ini, ya microwave gitu, namanya microwave. Disebut microwave karena dia menggunakan gelombang mikro. Nah, sedikit tips buat teman-teman yang suka mengangkatkan makanan dengan microwave. Microwave itu mengangkatkan makanan dari tengah keluar ya. Jadi hati-hati, kadang-kadang kita kalau memanaskan makanan terlalu lama di microwave, tengahnya bisa gosong.
Nah, yang terakhir adalah gelombang bunyi. Tadi sudah kakak sebutkan bisa untuk USG atau bisa untuk sonar ya. Nah, kira-kira demikian video kali ini. Selamat belajar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar. Sekali lagi, kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, ayo kita bagikan kepada teman-teman yang lain supaya mereka juga bisa belajar lebih baik. Jangan lupa ya like videonya, subscribe channel Lego Rules, juga follow Instagramnya Lego Rules. Terima kasih.